teman-teman ya. Terus ada pilihan ini teman-teman yaitu pengalaman atau ini ya, previous Fulbright and other US government program grants. Jadi apakah kamu pernah mendapatkan beasiswa Fulbright atau beasiswa dari pemerintah Amerika? Nah, kalau saya kan pernah ya dulu waktu 2009 waktu S1 dulu ya. Jadi saya pilih yes. Dan ada pilihannya ternyata ini ya, undergraduate intensive English language scholarship. Kalau ya ya itu sih pilihannya. Sebenarnya yang paling pas ya IELSP ya, IELS. Ya betul sih. Cuma nggak ada P-nya, programnya gitu ya. Jadi berarti yang inilah maksudnya. Undergraduate Intensive English Language Scholarship. Amerika banyak ya membuat beasiswa-beasiswa. Salah satunya beasiswa saya itu juga ya. Ini yang di SMA kan ada juga beasiswa anak SMA ya, disebut dengan Kennedy Luger Youth Exchange and Study Program. Yes, itu untuk anak SMA. Mungkin teman-teman ada yang pengalaman ya mengikuti program ini. Nah, saya yang ini, Undergraduate Intensive English Language Scholarship. Ya, nanti diisi, terus di save, and continue. Kalau nggak ada teman-teman, ya dikosongin aja ya. Language skills sekarang silakan diisi uh, sesuai ininya ya, kemampuannya, terutama yang wajib ini yang bintang merah ini wajib diisi teman-teman ya. Saya sih menurut saya ya lumayan lah advance semua ya. Reading, writing, speaking. Terus tes skornya ya saya karena kebetulan punyanya IELTS, saya pilih IELTS dan nilainya 6,5. Mudah-mudahan ini teman-teman Aminef tidak mempermasalahkan nilai IELTS saya yang 6,5. Oke, lanjut save and continue. Ini teman-teman study plan. Nah, study plan ini ya seperti ini sih ya. Nanti silakan Anda pilih bidang studinya apa, macam-macam ya. Saya kebetulan education. Kalau Anda ya silakan disesuaikan aja. Apakah drama, theater arts, ekonomi, energi mungkin ya maksudnya teknik ini ya. Teknik pertambangan atau teknik ini apa, teknik mesin engineering, terus ilmu lingkungan dan seterusnya. Saya kebetulan administrasi pendidikan. Nah, terus nanti diisi aja ya. Silakan dijelaskan bidang studi Anda, terus um, yang terutama yang akan Anda pelajari waktu di Amerika. Terus apa ya? Kira-kira apa rencana Anda ke depannya? Nah, saya kebetulan ini sudah ada di apa studi objektif saya, jadi saya copy paste aja. Nah, ini teman-teman ya. On a separate document, Anda buat studi objektif atau tujuan studi gitu. Tidak boleh lebih dari satu halaman saja. Ya, ini juga sama. Ada dua ya, study objektif dan personal statement. Saya secara pribadi nggak paham bedanya study objektif dengan personal statement. Jadi mohon maaf ini teman-teman Aminef yang nonton. Jadi saya mengupload file yang filenya berbeda, namanya berbeda. Ya saya menyesuaikan dengan ini yang diminta ya. Study objektif ya saya tulis study objektif. Yang ini personal statement saya tulis personal statement. Tapi sebenarnya isinya sama. Karena saya nggak terlalu paham bedanya apa. Karena di dalamnya ya ada gitu ya. Kalau ini kan Anda bilang um, ini ya untuk personal statement, how have you achieve your current goals? Ya, jadi bagaimana Anda bisa mencapai apa ya target-target Anda yang sekarang gitu mungkin ya. Kalau enggak itu personal statement ini katanya nih. Nih, please provide nih untuk personal statement ya, provide a narrative statement describing how have you achieved your current goals. Ya udahlah pokoknya gitu. Terus kalau study objektif, ya ini kamu nanti mau ngapain aja gitu mungkin ya selama di sana. Udahlah, intinya gitu ya. Saya samain aja. Kalau Anda mau membedakan silakan teman-teman ya. Terus selanjutnya plagiarism agreement. Ini katanya apa ya? Ini kayaknya hal baru ya. Kesepakatan plagiarisme.
Jadi ini plagiarism in any of your answers to these questions will result in your disqualification from participating in the program. Ya, uh, mereka tidak mau jawaban kita ini plagiat dari orang lain, teman-teman ya. Jadi silakan kalian kreatif dalam membuat jawaban di formulir ini. Paham ya? Kalaupun Anda melihat atau ingin meniru jawaban saya, ya boleh ya. Maksudnya, oh maksudnya begini, maksudnya begini. Ya, tapi disesuaikan dengan konteks Anda masing-masing. Oke? Nah ini, yang dimaksud plagiarisme itu kalau mengcopy paste ya kata per kata yang sama. Nah, ini nggak boleh teman-teman. Terus apa ini namanya? Presenting material with alterations in wording. Jadi kata-katanya berbeda tapi intinya sama. Boleh. Paraphrasing the content of a source without citation. Ini mungkin terutama proposal riset ya, proposal disertasi. Itu jangan sampai Anda apa ya, ada tulisan yang sebenarnya em, diambil dari sumber yang berbeda tapi tidak dituliskan citasinya atau sumbernya. Gitu ya. Nah, ini tinggal diklik aja yang yes gitu. I have reviewed and understand that the above information on the importance bla bla bla. I understand any falsification or plagiarism in my Fulbright application will result in my dismissal from the Fulbright program. Ya, jadi kalau kita terbukti melakukan plagiarisme, kita apa ya aplikasi, maksudnya pendaftaran ya. Jadi proses pendaftaran kita akan dihentikan seketika itu juga. Oke, jadi ini tinggal dipilih yes aja. Nanti save and continue langsung ke pilihan universitas. Nah, dalam memilih universitas ini teman-teman, silakan Anda Google saja. Saya kebetulan bidangnya karena ini ya, apa ini namanya, educational leadership, maka saya Google, Google aja ya. Jadi Anda Google kayak saya ini ya. Jadi nih contoh, educational leadership and PhD studies PhD in US ya. Karena kita mau ke Amerika, jadi em, kita kata kuncinya kayak gini aja. Karena saya kebetulan kepemimpinan di dunia pendidikan, jadi saya tulis seperti ini. AI atau Gemini, Gemini-nya Google itu langsung memberikan rekomendasi. Ada beberapa. Pertama, University of South Florida, ya kan? Terus ini ada websitenya juga, ada linknya. Jadi kita buka saja. Terus ada University of Arizona, macam-macam gitu ya. Saya kebetulan milih yang pertama adalah University of South Florida karena ini cukup jelas banget ya penjelasannya di sini. Oh, sebentar, ini yang mana ini? NYU ya. Eh, awalnya saya agak bingung. Ini karena kan penelitian saya itu adalah perspektif ataupun persepsi kepala sekolah Islam gitu ya, sekolah-sekolah Islam. Apakah masuk ke studi keislaman atau studi pendidikan? Tadi awalnya saya agak bingung ya, tapi kalau dilarikan ke studi keislaman nanti arahnya ya mempelajari Islamnya gitu ya. Saya nggak ingin ke sana, jadi akhirnya saya pilih yang murni pendidikan ya, terutama apa ini kepemimpinan di pendidikan. Nah ini ada macam-macam ya. New York University juga ada ternyata PhD-nya. Cuma saya agak bingung ininya ya, apa? Ya bukan agak bingung. Ternyata ada kuliahnya. Saya nggak suka ada kuliahnya. Saya pengen riset aja. Kalau ada kuliah ini, aduh tambah lama lagi ya. Saya ingin murni riset. Jadi akhirnya saya memilih ke sini, ke University of South Florida. Ini apa namanya? Lamannya, laman untuk program PhD-nya, ini Doctor of Philosophy. Departemennya Educational Leadership and Policy Studies. Overview lengkap ya di sini ya. Pokoknya bahkan ada ini ya. Jadi nanti ada application prosesnya, bagaimana mendaftarnya, dan ada koordinatornya. Nah ini nanti kita isi di sini teman-teman ya. Nama kampus, departemen, degree-nya, major-nya, specialization-nya,
kontaknya ini tadi ya, Zorka Karangza. Mana tadi? Nah ini nanti kita cari. eh, udah ada emailnya. Yang paling penting namanya aja sih. Nanti nama, terus alasan ya. Kenapa alasan ini? Saya alasannya begini saja ya. The university offers a PhD program on educational leadership that fits with my research proposal. Nah, kayak gitu. Terus yang kedua, saya memilih University of Texas. Ya, di sini tadi nggak ada. Cuma di websitenya ada nih ya. The University of Texas at San Antonio, UTSA, ya, Educational Leadership. Ya, jadi saya milih ini. Terus apa kontaknya? Ini laman departemennya ya. Kontaknya ya beliau ya, Alonzo M. Flowers. Sudah saya masukkan juga. Alasannya sama aja sih. Ya. Sebenarnya kita memilih kampus dan prodi itu nggak terlalu penting karena nanti mungkin ada proses lagi ya di Fulbright-nya nanti ya. Nih, it is not a requirement nor is it expected for you to identify institutions at which you would like to study. Jadi sebenarnya nggak diwajibkan ya. Ini tidak ada ini aja ya. Kan kita nggak dikasih bintang merah di sini ya. Karena sebenarnya ini nggak wajib. Karena mungkin nanti bisa jadi ya ternyata kita nggak dikirim ke kampus ini juga ya. Nanti terserah Fulbright yang mengirim kita nanti lebih tepatnya di kampus mana. Tapi nggak apa, tetap diisi aja ya. Apalagi ya jangan sampai kita dimasukkan kampus yang salah sama Fulbright. Ini perlu juga untuk pertimbangan mereka. Nah ini ya untuk preferences dan seterusnya. Oke. Kalau sudah ya diisi boleh nggak diisi boleh teman-teman. Sudah lanjut, save and continue. Yang ini, if you are intending to or have already started to apply to US University, ini maksudnya LOE, ya. Tapi ini nggak wajib, ya. Lagi-lagi nggak wajib. Dan saya kebetulan belum punya LOE, jadi saya kosongin aja, ya. Gitu teman-teman. Tapi kalau Anda sudah punya LOE dari kampus tertentu dari Amerika, ya boleh, ya, diupload di sini. Selanjutnya ini ya, social and community involvement, maksudnya kegiatan sosial ya, yang sifatnya charity, apa sukarela ya, voluntary ya, itu Anda masukkan di sini. Saya kebetulan ya saya isi I Recall dan juga NU, saya dulu aktif di NU. Selanjutnya rekomendasi ini sudah ada template-nya sendiri teman-teman. Jadi Anda ketika di sini sudah ada ininya, filenya tinggal di download ya. Saya kebetulan sudah download, coba. Nanti apa di formulir ini Anda isi saja orangnya. Dia mintanya tiga sebenarnya. Ya list three persons, jadi tiga orang. Di sini bilangnya tiga orang, tapi di ininya ya, di sininya di halaman pertamanya ya. Oh ini three letters juga dibilang. Oh ya. Tapi yang awal tadi enggak ya, dua kalau nggak salah. Tapi nggak apa ya. Yang jelas sekarang dia mintanya tiga. Saya kebetulan cuma punya dua orang dan itu pun kolega saja. Mudah-mudahan ini nggak masalah oleh Aminef. Kalau dia minta surat rekomendasi dari dosen saya waktu S2 dulu, agak susah ya. Karena pembimbing saya yang dulu S2 sudah meninggal juga. Mau mencari dosen yang lain saya juga agak repot ya, karena lokasi saya agak jauh. Saya tidak di sana lagi, takutnya merepotkan dan seterusnya. Tapi kalau kalian masih punya hubungan atau bisa menghubungi dosen kalian waktu S1 maupun S2, silakan dihubungi ya untuk kesediaan beliau mengisi letter of reference. Dan template-nya udah seperti ini teman-teman ya. Coba saya tunjukkan. Template-nya, nah ini. Jadi diketik saja seperti ini ya, diketik ya. Jadi yang biru-biru ini kita kita klik ya, kita isi. Yang mengisi beliau ya. Jadi rekom apa referee yang mengisi, yang memberikan rekom. Nah,
Gampang kok ngisinya, tinggal klik-klik aja. Nah, kayak gini. Terus nanti tanda tangannya elektronik, ya. Jadi klik aja signaturenya, ini ya, yang birunya diklik. Terus ini ada apa? Ada dua pilihan. Saya nggak tahu apa bedanya. Ya, yang awal aja, continue. Terus ini nggak tahu ya, standard text. Ya mungkin bisa create ya. Oh ini draw ya. Oh bisa juga. Nah ini kalau mau ya. Nah kayak gini. Boleh juga. Nah ini ya. Atau image. Oh image boleh juga ya. Ya silakan. Pokoknya mau pilih yang mana. Saya tadi kayaknya pilih yang ini ya. Yang teks ya. Yang teks your common name here gitu. Eh, ya boleh juga ya. Nanti sign. Ya boleh create tadi ya. Atau kayak gini aja langsung. Ini kalau sudah di save ya. Kalau sudah di save nanti hasilnya seperti ini. Kalau udah di save nanti hasilnya seperti ini. Digitally signed by bla 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 gitu. Ini mungkin nanti perlu di ini ya teman-teman ya disesuaikan ya. Oke, itu untuk reference ataupun rekomendasi. Nah, setelah diisi, kita nggak bisa upload hasil apa ini namanya isian dari letter of reference-nya di sini. Jadi yang bertugas untuk mengirimkan reference kepada Aminef itu mereka ya, para referee. Jadi letter of reference needs to be mail ya, dikirim lewat pos bisa ya to Aminef. Oke, or submitted in soft copy. Jadi lewat email boleh teman-teman melalui ini portal@aminef.or.id. Ini saya simpan dulu ya. Sebentar. Jadi lewat pos bisa, lewat email juga boleh. If a recommender choose submitting letter of reference by sending a soft copy via email, she needs to mention your name and program that you are currently applying for in the subject of the email. Nah, jadi nanti di subject of emailnya dikasih tahu ya, sebut nama kita sebagai pendaftar dan juga program yang kita daftar. Gitu teman-teman. Kalau sudah langsung save and continue. Yang ini adalah apakah kamu sekarang sedang mendaftar beasiswa yang lain? Ya, kalau ada silakan diisi, kalau nggak ada ya dikosongin aja. Ini nggak wajib. Kalau sudah additional information, ini ya dari mana kamu mempelajari beasiswa Fulbright ini, terus berapa lama kamu mempertimbangkan untuk mendaftar beasiswa Fulbright, ya kan? Dalam tahun ya. Saya nggak paham ini bagaimana. Saya tulis satu aja 1 tahun gitu ya. Terus what were the major factors in helping ya saya milihnya reputation aja. Terus have you participated ini sama kayak yang pertanyaan sebelumnya ya. Apakah kamu pernah ikut beasiswa Amerika sebelumnya? Ya saya isi Undergraduate Intensive English Language Scholarship atau IELSP ya. Intensive English Language Scholarship Program. Do you receive any grant from Aminef? Kalau dari Aminef enggak ya, karena IELSP itu bukan Aminef tapi IIEF. Kalau sudah save and continue, ini declaration ini udah terakhir teman-teman. Ini kalau mau dibaca silakan, saya sih udah paham maksudnya. Ya udah saya skip aja. Full name tulis, terus kapan Anda submitnya. Saya karena kebetulan ini tadi mau submit ya, jadi saya langsung submit aja. Bismillah ya teman-teman ya. Mudah-mudahan saya dan kalian semua mendapatkan beasiswa ini. Bismillah. Oh, ada yang belum. Apa ini? Oh, ini ya sama dong. 27 2010. Ya, sorry, Maret. Ya, jadi tadi saya mau ngeklik submit karena saya kira udah saya isi semua. Ternyata belum, teman-teman. Ah, Oke, coba ya save and continue. Ada lagi yang belum?
Kayaknya langsung aja ya, biar nggak lama-lama. Coba lagi, Bismillah. Are you sure to submit? Saya Bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan rezeki mendapatkan beasiswa Fulbright dan kuliah S3 di Amerika. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, nanti selanjutnya saya mau minta tolong kepada referee saya untuk mengirimkan surat referensinya ke Aminef. Ternyata setelah di-submit, ya ini ada keterangannya submit ya teman-teman ya. Terus kalau sudah di-submit, udah nggak bisa diubah lagi. Gak apa-apa, Bismillah aja. Gitu, sementara tutorial untuk mendaftar beasiswa Fulbright. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan untuk bisa kuliah di Amerika Serikat dengan beasiswa ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.